Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Nama saya Pawitra Ramadhani, NIM 2023 520021. Di sini saya akan menjelaskan membuat program metode eliminasi Gauss Jordan. Eh, Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu metode eliminasi Gauss Jordan. Gauss Jordan adalah pendekatan sistematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL, di mana ini dikembangkan oleh matematikawan Kyle Fritz Gauss dan William Jordan, di mana di sini merujukkan kepada sebuah sejarah, dan metode ini banyak digunakan berbagai bidang seperti sains, teknik, dan ekonomi. Dan di sini kita akan membahas dengan teknik, yaitu dari informatika. Terus yang kedua, kita harus mengetahui apa itu eliminasi Gauss-Jordan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, di mana di sini ada tiga: metode langsung, transformasi matriks, dan solusi unik. Di mana yang pertama ini adalah metode langsung. Metode langsung ini adalah pendekatan langsung untuk menemukan solusi unik dari sistem persamaan linear. Pada metode ini, hasil diperoleh setelah beberapa operasi aritmatika selesai dilakukan, bukan melalui pendekatan bertahap yang mendekati solusi, di mana di sini mempunyai karakter proses deterministik, hasil langsung, bukan pendekatan. Di sini cocok untuk SPL berukuran kecil hingga sedang, digunakan pada matrik pada n silang n yang non singular atau determinan sama dengan 0. Untuk transformasi metrik, di sini mengubah metrik atau augmentasi menjadi bentuk esolan, baris, reduksi atau RREF atau RREF. Definisi untuk RRF ini adalah sebuah matrik berada dalam bentuk eselon baris reduksi ref jika baris 0 atau jika ada berada di bagian-bagian bawah metrik. Yang kedua, elemen pertama bukan 0 di setiap baris atau pivot berada di kolom kanan pivot baris sebelumnya, di mana pivot setiap baris bernilai 1. Semua elemen di atas dan di bawah pivot bernilai 0. Dalam artian ini yang membedakan ref dengan eselon baris biasa. Salahnya di sini ada solusi unik, di mana solusi unik ini setiap variabel mendapatkan nilai uniknya langsung dari matrik akhir, di mana syarat SPL memiliki solusi tunggal unik. Yang pertama itu jumlah persamaan, jumlah variabel, terus matrik AAA invertible. Di sini ada kode net, det A, net yodet atau A, huruf A sama dengan 0. Di mana yang tiga ini adalah rank A, B, dan sama dengan N. Jika salah satu tidak terpenuhi, SPL tidak mempunyai solusi unik. Di mana solusi ini tak hingga infinitely many solution jika rank N kurang dari N, tapi konsisten. Tidak ada solusi jika rank A sama dengan rank A dan B. Untuk tahap selanjutnya, ini adalah langkah utama eliminasi Gauss-Jordan, di mana matrik augmentasi, ubah sistem persamaan linear menjadi matrik augmentasi. Yang kedua, bentuk eselon baris. Di sini terapkan operasi baris elementor atau OB untuk mencapai bentuk eselon baris. Dan yang ketiga, bentuk eselon baris terreduksi, yaitu lanjutkan OB hingga metrik mencapai bentuk eselon baris terreduksi. Dan yang keempat, ini baca solusi atau solusi SPL dapat langsung dibaca dengan matrik yang dihasilkan. Yang keempat ini adalah operasi baris elementer OB. Di sini ada tiga jenis operasi dasar yang digunakan dalam eliminasi Gauss-Jordan, di mana operasi-operasi ini tidak mengubah himpunan solusi sistem persamaan linear, sehingga di sini menjamin
konsistensi saat manipulasi metrik. Di mana di sini ada tiga, menukar dua baris. Yang kedua, mengalihkan baris dengan konstanta bukan nol. Dan yang ketiga, menambahkan kelipatan satu baris ke baris lain. Nah, di sini ada contoh soal bagian satu metrik augmentasi sistem persamaan linear SPL yang diberikan. Di sini ada X tambah 2Y. Di sini kita bisa melihat sendiri di mana materi augmentasi berupa kolom. Langkah pertama adalah mengubah sistem persamaan ini menjadi format metrik augmentasi. Metrik augmentasi ini menggabungkan koefisiensi variabel dan konstanta di sisi kanan bersamaan menjadi satu metrik. Sedangkan yang metrik augmentasi awal yaitu representasi ini memungkinkan kita menerapkan operasi baris elementer secara efisien untuk mencapai sistem. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat program. Program di sini saya akan menjelaskan dari menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan dari metode program dari Gauss Jordan Elimination. Langkah demi langkah saya akan memperjelaskan dari setiap kodenya. Oke, di baris pertama yaitu ada Gauss Jordan metric, di mana Gauss Jordan metric di sini adalah suatu fungsi dari Gauss Jordan metric. Fungsi ini menerima sebuah metrik augmentasi metrik di mana bagian kiri adalah koefisien variabel, bagian kanan adalah konstanta. Dan yang kedua sini, ini ada row sama dengan line matrix dan columns sama dengan line matrix. Di sini adalah row ini adalah sebuah jumlah baris atau jumlah persamaan, sedangkan columns di sini adalah jumlah kolom atau jumlah variabel plus untuk kolom konstanta. Dan di baris yang ketiga di sini adalah for in rank rows. Di sini adalah perulangan untuk memproses setiap baris atau pivot, di mana langkah-langkah yang pertama di sini adalah memastikan pivot 0, menukar baris jika diperlukan, di mana jika elemen di urutan utama pivot 0, maka cari baris di bawahnya yang memiliki elemen tidak dari 0 dan tukar. Dan langkah kedua di sini yaitu pivot dibagi dengan dirinya sendiri agar jadi satu sehingga memudahkan perhitungan. Selanjutnya di sini langkah ketiganya yaitu untuk semua baris selain baris pivot ini membuat elemen pada kolom pivot menjadi dengan operasi baris elementer. Dan yang ketiga di sini menggunakan metrik dalam bentuk ref yaitu return metrik. Di sini ya. Dan di sini adalah contoh penggunaan, di mana contoh penggunaan di sini adalah matrik augmentasi dari sistem persamaan. Kita bisa lihat sendiri di sini ada kolom 1, 1, 6 dan sampai bawah dengan 27. Di sini kita akan membuktikan hasil dari kode tersebut. Untuk hasil akhir, di sini artinya X1 sama dengan 5, terus X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan min 2. Langsung saja mungkin kita langsung buktikan apakah kode ini berhasil atau tidak. Dan di sini kode sudah berhasil dijalankan. Mungkin kepada dosen pengampu Bapak Vicky untuk kritik, mungkin ketika
pemaparan ketika ada tugas di e-learning itu lebih efisien lagi dan lebih mudah dipahami kepada mahasiswanya. Dan untuk sarannya mungkin Bapak Vicky lebih dekat lagi dan lebih semangat lagi meskipun tidak belajar secara luring kepada semua mahasiswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata atau bahasa yang kurang benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Vicky. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.